This way! Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel Misbar. Kali ini aku akan menceritakan film Exodus: Gods and King. Film ini merupakan sebuah tafsiran dari kisah Bani Israel yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa, dari kisah-kisah yang berkaitan dengan kitab Keluaran atau disebut Exodus. Karena film ini merupakan sebuah tafsiran, maka cerita ini tidak benar-benar mirip seperti kisah asli Nabi Musa seperti yang kita tahu. Gimana ceritanya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Misbar. Film diawali sebuah ramalan tentang apa yang akan terjadi di saat kerajaan Mesir berperang dengan bangsa Haid yang kini telah berkemah di luar wilayah Kades, yang tidak jauh dari kerajaan dengan 16.000 pasukan. Dalam ramalan itu, seseorang akan diselamatkan. Orang yang menyelamatkan suatu hari nanti akan menjadi pemimpin. Kemudian diperlihatkan dua bersaudara, yaitu Ramses sebagai anak asli Fir'aun dan Musa yang merupakan anak angkat begitu akrab, sebab mereka tumbuh bersama-sama hingga dewasa. Fir'aun kemudian menghadiahi mereka pedang yang sama dengan simbol kekeluargaan. Musa kemudian saling bertukar pedang milik mereka. Dua pangeran itu diperintahkan raja untuk menghadapi pasukan Haid yang sedang berkemah. Tanpa berlama-lama mereka pun pergi dan perang pun terjadi. Di tengah peperangan terlihat Ramses terjatuh dari kudanya dan hampir saja dihabisi oleh musuh. Beruntungnya Musa segera menolongnya. Ramses terkejut mengingat akan ramalan tentang seorang penyelamat yang akan menjadi pemimpin. Mereka kemudian kembali ke kerajaan. Di kerajaan terlihat Fir'aun penasaran dengan keberanian informasi jika Musa telah menyelamatkan Ramses. Awalnya Musa menolak memberitahu, sebab kejadian itu dianggap biasa saja dalam hal saling menolong dalam peperangan. Akan tetapi berbeda dengan Fir'aun. Dia sangatlah mempercayai akan ramalan. Fir'aun sempat berkata, jika sebenarnya dia lebih setuju jika Musa yang menjadi Raja Mesir untuk menggantikannya daripada anak kandungnya sendiri. Saat malam hari diperlihatkan kegalauan Ramses akan ramalan itu. Dia mulai goyah dan takut jika kelak Musa akan menggantikannya menjadi Raja Mesir. Musa terus meyakinkan jika itu tidak mungkin terjadi. Musa lalu pergi menemui seorang pangeran muda yang bernama Pitom, yang dipercaya mengurus para budak. Di sini Musa melihat apa saja tindakan Pitom terhadap para budak. Rupanya Pitom melakukan banyak korupsi, pelanggaran berat, dan tindakan kejahatan lainnya. Musa memutuskan untuk bertemu langsung dengan para budak-budak. Dia bertemu para pemuka kaum Ibrani, yang salah satunya bernama Nun. Nun meminta Musa untuk bertemu dengannya pada malam hari, sebab ada hal penting yang ingin dia sampaikan, terkait siapa sebenarnya Musa. Musa yang merasa penasaran, pada malam hari pun datang menghampiri Nun. Kemudian Nun menjelaskan, jika Musa adalah seseorang yang terlahir dari kalangan mereka dan dihanyutkan ke sungai Nil, sebab waktu itu Fir'aun mendapati ramalan tentang seorang anak yang di kemudian hari akan menjatuhkan kerajaan. Sebelum selesai Nun bercerita, Musa yang geram langsung meninggalkan tempat itu. Dia juga sempat membunuh beberapa penjaga. Kemudian Musa melaporkan kepada Ramses akan kelakuan Pangeran Pitom, dan mereka akan memecat Pitom saat Ramses telah diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Di kerajaan terlihat dua orang yang mengetahui Musa menemui Nun dan mendengar percakapan mereka berdua. Orang itu segera memberitahu Fir'aun akan rahasia sebenarnya anak angkatnya yaitu Musa. Akan tetapi Fir'aun yang sebelumnya telah mengetahui itu tidak ingin informasi itu tersebar. Fir'aun lalu membunuh dua orang itu. Beberapa waktu berselang Fir'aun yang sakit-sakitan akhirnya meninggal dan Ramses menggantikan ayahnya sebagai Raja Mesir dan menjadi Fir'aun. Ketika Fir'aun sedang mengadakan rapat, Pangeran Pitom datang dan menjelaskan kepadanya tentang sosok Musa yang sebenarnya. Mendengar informasi itu, Fir'aun segera menginterogasi Musa, ibunya, dan kakaknya yaitu Maryam. Fir'aun ingin memastikan jika ucapan Pangeran Pitom tidak benar.
sempat terjadi percekcokan hebat antara mereka. Terlihat Musa berhasil meredam kemarahan Fir'aun. Fir'aun jelas saja masih tidak menerima. Now! I am not talking to you! Yes! Keesokan harinya ibu Musa lalu memberitahu hal yang sebenarnya kepada Musa, jika dia memang keturunan orang Ibrani, dan dia harus meninggalkan Mesir agar menghindari pertikaiannya dengan Ramses, yang sudah pasti akan menyakiti Musa. Pada akhirnya Musa harus meninggalkan Mesir. Dia terus melangkah tanpa tujuan hingga sampai di tanah impian. Di sebuah sumur ketika dia ingin minum, dia bertemu dengan beberapa gadis yang sedang menimba. Dan salah satu gadis itu bernama Sipora, yang kelak akan menjadi istri Musa. Sipora dan saudara-saudaranya berterima kasih atas kebaikan Musa, yang telah membela mereka dari beberapa pengembala yang ingin merebut air sumur itu. Mereka lalu membawa Musa ke rumah mereka, dan Musa diizinkan tinggal di sana. Musa sempat bekerja sebagai pengembala kambing, dan seiring waktu berjalan, dia dan Sipora saling jatuh cinta hingga akhirnya mereka menikah. Saat itu mereka mempunyai seorang putra yang bernama Gerson. Suatu ketika saat Musa sedang bermain bersama anaknya, Musa penasaran dengan sebuah gunung yang orang-orang setempat percayai sebagai gunung suci milik Tuhan. Musa yang tidak begitu yakin, pada malam harinya terpaksa harus menaiki gunung itu untuk mencari gembalanya. Sesampainya di atas, longsor datang seketika dan membuat Musa harus terjebak di dalam lumpur. Saat itu juga sebuah api menyala, dan entah dari mana datangnya seorang anak kecil menghampiri Musa. Anak kecil itu mengaku jika dia adalah pengirim pesan dari Tuhan. Ketika Musa terbangun, dia sudah berada di rumah dan dirawat oleh istrinya. Musa kemudian menceritakan semuanya. Istrinya tidak yakin, sebab tidak mungkin Tuhan menemuinya dalam sosok seorang anak kecil. Seusai kejadian itu, nampak Musa selalu gelisah karena bayang anak kecil itu, yang terus saja menghampiri Musa. Musa lalu menanyakan apa maksud dari anak itu. Anak itu kemudian menjelaskan jika Musa harus kembali dan menyelamatkan kaumnya yang kini tertindas dalam perbudakan selama ratusan tahun. Setelah berpikir panjang, Musa memutuskan untuk pergi kembali ke Mesir menyelamatkan kaumnya. Meski anak dan istrinya tidak setuju dengan hal itu. Di Mesir, Musa kembali menemui Nun untuk menyusun sebuah rencana apa yang harus mereka lakukan. Dia juga diperkenalkan dengan kakaknya yang belum pernah dia temui sebelumnya, yaitu Aaron. Sebelum mereka melakukan perlawanan kepada Fir'aun, terlebih dahulu dia melatih mereka agar dapat menggunakan senjata. Di sisi lain, Fir'aun telah mengetahui keberadaan Musa. Dia segera menyiksa budak-budaknya agar mereka mau memberitahu di mana Musa sedang bersembunyi. Fir'aun kemudian membunuh satu keluarga setiap 1 hari, selama Musa belum dia dapatkan. Tetapi para budak itu tetap teguh dengan pendirian mereka, dan tidak mau memberitahu keberadaan Musa. Pada malam hari mereka meledakkan semua sumber minyak di Mesir, dan menyerang prajurit-prajuritnya. Melihat hal itu, Fir'aun tidak tinggal diam dan membakar habis rumah-rumah budak. Nampaknya penyerangan yang dilakukan Musa tidaklah begitu berarti. Mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi prajurit Mesir, apalagi rumah-rumah para budak sangat dekat dengan tempat prajurit Mesir. Kemudian anak kecil itu muncul lagi dan memberitahu Musa jika Tuhan akan memberi mereka bencana yang sangat dahsyat. Bencana itu pun dimulai dengan predator-predator Sungai Nil seperti para buaya yang menyerang kapal-kapal nelayan. Tidak hanya itu, buaya-buaya itu rupanya juga saling serang. Akibatnya Sungai Nil dipenuhi oleh darah dan kematian ikan-ikan Sungai Nil yang merupakan sumber kehidupan. Air di Sungai Nil sementara tidak dapat diminum. Sungai itu juga membuat ladang-ladang mereka harus gagal panen karena sumber air yang sudah tercemar. Kemudian di malam hari katak-katak memasuki istana Fir'aun hingga membuat istana begitu kotor dan dipenuhi oleh bangkai katak. Di sini Fir'aun terlihat masih saja membangkang. Karena banyaknya bangkai kodok tersebar di seluruh Mesir, berakibat lalat-lalat berterbangan. Mesir yang sangat megah itu pun berubah menjadi negeri bangkai hanya dalam waktu 1 malam. Kembali diperlihatkan Musa berbicara dengan anak kecil itu. Anak itu menyampaikan jika bencana yang baru saja terjadi hanyalah permulaan. Masih banyak bencana-bencana lain yang akan datang jika Fir'aun masih saja tetap membangkang kepada Tuhan.
Pada malam hari Mesir didatangi hujan batu yang meluluh lantakan Mesir. Dan keesokan paginya Mesir diinvasi oleh hama belalang yang entah datang dari mana. Para belalang itu menghabisi semua stok makanan seluruh Mesir, hingga membuat masyarakat Mesir kelaparan dan memberontak pada Fir'aun. Fir'aun lalu diminta oleh penasihatnya agar dia merelakan sedikit persediaan makanan dan membagikan kepada rakyatnya. Tapi Fir'aun menolak memberi makan rakyatnya sendiri. Pada malam hari diperlihatkan para pemberontak yang mulai menjebol tempat penyimpanan makanan dan menjarahi sebanyak-banyaknya. Akan tetapi ketika mereka hendak kabur meninggalkan tempat itu, prajurit-prajurit Fir'aun telah berada di luar dan segera mengeksekusi mati para penjara itu. Rupanya Fir'aun memanglah raja yang sangat keras kepala. Segala bencana yang menimpa tetap membuatnya tak bergeming. Hingga pada bencana paling dahsyat terjadi, yaitu pada malam hari sebuah bayangan hitam datang dan mengambil nyawa semua anak-anak kecil yang berada di Mesir, kecuali mereka yang telah melumuri darah domba di pintu-pintu. Musa juga telah menemui Fir'aun dan memberitahu akan kejadian yang segera terjadi. Fir'aun mengira jika bencana yang akan datang itu berbentuk fisik, maka dia menjaga anak-anaknya dengan senjata pedang. Akan tetapi ketika kegelapan menyelimuti seluruh Mesir, dia terkejut karena anaknya telah meninggal. Ramses. Setelah kepergian anak kesayangannya itu, Fir'aun menyerah kepada Musa dan mengizinkan Musa membawa kaumnya keluar dari Mesir dan terbebas dari perbudakan. Akan tetapi, setelah Musa dan mengikutnya yang berjumlah sekitar 400.000 orang meninggalkan Mesir, kebencian di hati Fir'aun pun kembali menyelimuti. Dia telah kehilangan segalanya, dan kaum Musa harus membayarnya. Segera seusai menguburkan anaknya, Fir'aun mengumpulkan 4.000 pasukan berkuda untuk mengejar Musa dan kaumnya. Mata-mata Musa berhasil mengetahui jika Fir'aun mengejar mereka. Musa segera menyuruh kaumnya agar tidak berhenti, sebab mereka hanya akan aman jika berhasil menyeberangi laut. Musa sempat kebingungan untuk memilih jalan. Kemudian dia memilih jalan setapak di antara pegunungan agar memperlambat pergerakan pasukan Fir'aun. Sampailah mereka di Laut Merah. Kini mereka terpojok sebab tidak ada jalan lagi. Sementara Fir'aun semakin dekat dengan mereka. Dengan penuh penyesalan lalu Musa membuang pedang miliknya ke dalam lautan. Terkejutnya dia ketika bangun, nampak lautan itu mulai surut. Dia yakin ini adalah jalan yang diberikan kepada mereka. Musa dan kaumnya lalu melintasi laut yang telah surut. Saat mereka hampir saja sampai, terlihat Fir'aun dan bala tentaranya telah mencapai pinggiran pantai dan akan menyusul mereka. Musa ingin menahan mereka, tapi seketika terlihat ombak yang sangat besar sedang menuju ke arah mereka. Fir'aun yang juga melihatnya tetap memaksa anak buahnya untuk terus menyusul kaum Musa. Tapi bala tentaranya memilih untuk kembali ke daratan terdekat. Akan tetapi ombak yang begitu cepat menghampiri mereka, membuat prajurit-prajurit Fir'aun pada akhirnya tenggelam. Begitu juga Fir'aun dan Musa yang ingin melakukan duel. Di tengah malam kaum Musa berhasil lolos dari terjangan ombak, dan begitupun Musa meski sempat tenggelam. Setelah berhasil selamat dari kerajaan Fir'aun, diperlihatkan Musa kembali ke kampung halaman istrinya untuk menjemput keluarganya, agar ikut dengan mereka menuju kanan tanah yang dijanjikan. Di tengah perjalanan diperlihatkan, di mana kaumnya yang menyembah sebuah patung anak sapi. Musa dan seorang anak gaib itu hanya melihat dan tersenyum. Musa melanjutkan perjalanan ke Bukit Tursina untuk mengukir lembaran-lembaran aturan di atas batu.
Film pun ditutup dengan adegan Musa yang telah tua, yang berada di dalam kereta bersama kotak kayu, berisikan aturan-aturan untuk kaumnya. Kemudian, film pun akhirnya selesai.